Ya, um, ya, selamat malam. Sekarang tanggal 1 November tahun 2022, saya Sebi Sambo, juru bicara Komnas TPNP POPM. Pada kesempatan ini, atas nama manajemen Markas Pusat, organisasi kami atas nama Panglima Tinggi dan mewakili 34 Komando Daerah Pertahanan, kami menjawab pertanyaan wartawan, di mana wartawan mengatakan apakah ada komentar tentang meninggalnya tokoh Papua Merdeka, Bapak Philip Karma. Jadi kami sampaikan bahwa Philip Karma adalah salah satu tokoh pejuang Papua Merdeka, dan dia kami hargai dan kami mengakui. Artinya bahwa dia adalah seorang tokoh yang perlu menjadi contoh teladan bagi bangsa Papua, terutama orang-orang asli Papua yang bekerja dengan pemerintah kolonial Republik Indonesia, di mana Philip Karma adalah seorang pegawai negeri kolonial Republik Indonesia. Tetapi dia berani dan dia mempunyai hati, dia mempunyai jiwa, dia mempunyai ideologi untuk Papua merdeka, sehingga dia mempertaruhkan segalanya. Ya, ini yang perlu menjadi contoh dan perhatian oleh semua orang asli Papua yang bekerja cari makan dengan pemerintah kolonial Republik Indonesia yang menjadi budak-budak Jakarta. Dan dia adalah seorang tokoh yang pemberani, yang berani mengambil keputusan, tinggalkan semua kesenangannya dengan meja Firaun. Artinya Firaun itu dalam tokoh agama orang-orang Barat yang bawa Injil Kristen, itu mereka jelaskan begitu. Saya pernah baca Alkitab itu. Tapi setelah saya mengerti, ternyata orang-orang bawa Alkitab ini juga Injil juga mereka kapitalis, agen kapitalis. Jadi intinya itu, dia tahu, dia sekalipun makan di meja Firaun, tapi dia tahu diri bahwa dia adalah Philip Karma, orang asli Papua. Begitu, maka dia berkomitmen dan bergabung dengan semua pejuang Papua Merdeka untuk memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua Barat selama ini, sampai dia mencekam di penjara selama 15 tahun. Dia mempunyai mental yang bagus yang perlu menjadi pelajaran contoh dari kita semua, belajar dari beliau. Itu karena wartawan tanya, ya kita harus menjawab. Dan sekaligus juga kami sampaikan turut berduka kehilangan seorang tokoh pejuang Papua Merdeka, tapi itu berarti mengurangi semangat juang kami? Tidak. Kami tetap lanjutkan perjuangan yang mereka tinggalkan. Dan kami sudah memiliki kebangkitan nasional sama dengan Indonesia. Dulu kami belajar kebangkitan nasional, maka sekalipun tokoh-tokoh ini meninggal dengan cara yang secara alamiah, kami tetap melanjutkan perjuangan ini, karena kebangkitan Indonesia yang kami pernah belajar serius, bangsa Papua sudah punya sekarang. Kebangkitan nasional sudah punya, ideologi sudah punya, dan itu Indonesia tidak akan lawan. Kami tetap lanjutkan perjuangan. Begitu intinya. Tapi yang saya sendiri belum baca baik karena internet tidak muncul. Sekalipun begitu, jelas beliau di beberapa media itu saya baru saja ikuti, mereka bilang ya ditemukan tewas.
Ya, menurut saya unsur mencurigakan, misalnya sama TNI Polri bunuh dia kah, itu kan bisa dibuktikan dari saksi dan bukti, kan belum bisa spekulasi dulu. Demikian, tapi yang jelas menurut penilaian saya bahwa sebelumnya kan tertambat saya dengar. Jadi biarpun hobi menyelam, dia akan pejuang Papua Merdeka, tidak harus terlalu hobi itu. Kan kita sudah matikan semua kesenangan. Pengertian semua kesenangan itu artinya orang-orang biasa kan, mereka kan punya mengumpulkan uang untuk bersenang-senang. Kami kan tidak. Kami yang berjuang kan kita sudah salibkan semua kesenangan itu. Jadi kita pikir hanya Papua Merdeka saja setiap hari. Artinya kalau saya ada menilai bahwa secara alamiah, secara ilahi itu kan beliau sudah orang Allah, orang Tuhan, orang moyang dan orang Tuhan, bangsa Papua, orang nenek moyang kami, orang alam, sudah berikan peringatan untuk tidak boleh lagi menyelam. Artinya hanyut pertama kali ditemukan di daerah Sko, itu artinya bahwa dia dikasih peringatan untuk tidak usah Anda kembali lagi menyelam. Begitu, molo-molo kah itu, orang Papua bilang molo-molo. Ya, itu saja. Jadi karena beliau dia tidak mengindahkan peringatan secara alamiah, maka dia ditemukan tewas. Itu menurut penilaian kami. Ya, mungkin dari kami semikian, kami turut berduka atas kehilangan seorang tokoh revolusi pembebasan nasional Papua Barat, Bapak Philip Karma. Secara nasional kami sampaikan turut berduka. Semoga dia di sisi kanan bersama Tuhan, pencipta hari, langit, dan bumi. Demikian jawaban kami atas pertanyaan wartawan tentang apakah ada pernyataan dari Komnas DPNPP, maka kami jawab sedemikian. Terima kasih dan kami semua turut berduka. Tuhan menghibur semua keluarga yang ditinggalkan, termasuk bangsa Papua. Kami tetap melanjutkan perjuangan. Hormat. Selamat jalan, Bapak Philip Karma.